Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reksanaya Vela Kurnia dengan NIM 2000224 dari kelas B jurusan Pendidikan Ekonomi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sanksi dalam perpajakan. Menurut kalian, apa sih sanksi dalam perpajakan itu? Yang tahu boleh komen di bawah ya. Nah, ini dia. Pengertian dari sanksi dalam perpajakan itu sendiri adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seorang wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang dalam perpajakan. Lalu, apa sih gunanya ada sanksi dalam perpajakan ini? Memangnya sefatal apa pelanggaran ini sampai harus diberikan sanksi? Nah, fungsinya agar seorang wajib pajak itu membayar kerugian yang telah ditimbulkannya kepada negara akibat dari tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Simpelnya, kalau kita sudah melakukan kerugian bagi suatu negara, maka harus dikenakan sanksi agar jera dan kedepannya bisa berubah jadi lebih baik supaya negara juga tidak mengalami kerugian lagi gitu ya. Karena jika seorang wajib pajak membayar pajak juga, negara menggunakan hasil dari pendapatan pajak tersebut bagi masyarakatnya lagi, seperti fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakatnya. Jadi kalau tidak membayar pajak, maka negara harus menanggungnya sendiri dan otomatis akan timbul yang namanya kerugian. Maka dari itu, mereka yang tidak membayar pajak harus dikenakan sanksi. Berikut ada beberapa kesalahan yang dapat menjadi akibat dikenakannya sanksi dalam perpajakan. Yang pertama, jika seorang wajib pajak lupa pembayaran atau pelaporan pajak. Yang kedua, menunda membayar pajak. Dan yang terakhir ini yang paling fatal ya, karena seorang wajib pajak di sini menyembunyikan data atau melaporkan dan mungkin sampai membayar yang tidak sesuai dengan yang seharusnya karena data yang diserahkannya pun tidak sesuai atau data palsu atau ada yang disembunyikan gitu dari data yang seharusnya. Selanjutnya ada jenis-jenis dalam sanksi perpajakan. Yang pertama ada jenis sanksi administratif. Di dalam jenis sanksi administratif ada yang berupa denda, ada yang berupa bunga, dan ada yang berupa kenaikan. Lalu yang kedua ada sanksi pidana. Dalam sanksi pidana, di dalamnya ada yang berupa denda pidana, ada yang berupa kurungan, dan ada yang berupa penjara. Sekarang kita ke sanksi administratif terlebih dahulu. Jenis sanksi administratif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Undang-undang ini itu merupakan perubahan dari undang-undang yang udah ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Untuk yang berupa denda, itu ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Maksudnya gimana ya? Nah, ini ada contoh kasusnya. Jika seorang pajak telat menyampaikan SPT masa PPN, maka akan dikenakan nominal denda senilai Rp500.000. Sedangkan jika telat dalam menyampaikan SPT masa PPH, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan usaha dan Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan. Selanjutnya, yang berupa bunga itu ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban membayar pajak. Maksudnya gimana? Nah, ini ada contoh kasusnya lagi, ada 3 ya. Yang pertama, jika seorang wajib pajak itu mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak masa tahunan, maka akan dikenakan bunga senilai 2% per bulannya dari jumlah pajak yang terhutang.
Lalu yang kedua, jika seorang wajib pajak mengalami kekurangan pajak akibat penundaan pembayaran SPT, maka akan dikenakan bunga senilai 2% per bulannya atas kekurangan pembayaran pajak. Dan yang ketiga, jika seorang wajib pajak itu mengangsur atau menunda membayar pajak, maka akan dikenakan bunga senilai 2% per bulannya dengan ketentuan bagian dari bulan tetap dihitung penuh 1 bulan. Nah, yang ketiga, yang berupa kenaikan itu ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban yang diatur dalam material. Maksudnya, ini ada contoh kasusnya lagi. Jika terdapat pemalsuan data seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti contohnya meminimalkan atau mengurangi jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP, maka pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi dengan besaran 50% dari pajak yang kurang dibayarkan. Makanya jangan sampai kita melakukan hal ini ya, supaya kita tidak dikenakan sanksi. Karena kalau sampai diketahui bahwa kita melanggar, sanksinya pun akan merugikan bagi kita juga. Sekarang kita masuk ke sanksi pidana. Seperti yang sudah disebutkan tadi, sanksi pidana itu dibagi menjadi 3 jenis. Dasarnya itu dari pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu sanksi denda pidana dengan nilai mulai dari 1 kali jumlah pajak terhutang dan maksimalnya 1 miliar rupiah. Yang kedua, sanksi kurungan selama 3 bulan hingga 1 tahun. Dan yang ketiga, sanksi penjara minimal 6 tahun. Nah, sanksi pidana ini dikenakan jika diketahui bahwa seorang wajib pajak itu tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar. Contoh kasusnya jika seorang wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong. Lalu solusinya bagaimana sih supaya kita itu jangan sampai terkena sanksi dalam perpajakan ini? Yang pertama, di sini kita bisa mengisi SPT dengan jujur dan cermat agar tidak terjadi kesalahan data. Kita sebagai seorang wajib pajak harus memastikan lagi apakah nilai nominalnya sudah benar, rinciannya sudah jelas, dan lampirannya pun sudah lengkap. Lalu yang kedua, di sini kita harus mengisi faktur pajak dengan lengkap. Yang ketiga, hindari semua aktivitas yang menimbulkan tindak pidana perpajakan, sekecil apapun itu. Lalu yang keempat, setorkan pajak dan laporkan SPT tepat pada waktunya. Dan yang terakhir mungkin kita sebagai seorang wajib pajak di masa seperti sekarang, dunia sudah maju, sudah bisa dengan cara online, kita bisa menghitung, menyetor, serta melaporkannya secara cepat dan mudah melalui online. Maka dari itu, kita tidak perlu repot-repot lagi harus datang ke kantor pajaknya atau mungkin nanti kelewat tanggal laporannya sehingga dikenakan sanksi. Kita bisa langsung dengan mudah melalui online. Begitu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih karena sudah memperhatikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.